adhak adhakatni, 3 hal yang menyenangkan yang membuat saya tertawa itu. Fawaluha, yang pertama, mu'amilud dunya wal mautu yatlubu, orang yang berkhayal, amalan itu pakai hamzah, itu berkhayal, berangan-angan, ingin meraih berbagai macam capaian duniawi ini, sedangkan mati jelas terus menuntut dia, terus mendekati. Yang terujud itu menuntut mendekati, nyuprit saja. Kan kita ini makin dekat dengan mati dan makin jauh. Kalau sebenarnya ulang tahun itu bisa tambah, berikan kurang sih. Wah, sekarang tambah 1 tahun, bukan, kesempatan Indonesia sudah berkurang setahun dibanding tahun lalu. Karena mungkin mundur, mungkin dirubah, ya sudah. Setiap hari umur kita berkurang 1 hari, setiap bulan umur kita berkurang 1 bulan, dan seterusnya. Jadi maut itu terus jatuh, terus menuntut, terus mengejar. Yakni, jadi maksudnya yutiku amalahu walai tafakkaru fil mauti. Banyak orang itu membuat kita itu tertawa, si dibulai itu urip, padahal yang mesti itu mati. Jadi ini membuat bahwa ada hakat nih. Saya heran bahwa aneh, orang itu jelas mau mati kok malah ingin cari bekal untuk hidup. Jadi maksudnya semua aktivitas hidup ini jadikan bekal mati. Itu maksud bekerja, cari nafkah itu bukan itu cari makan. Iya, makan itu untuk sampai mati. Coba ya, saya karena tadi kena batu bismillah kan jadi panganan setan. Saya bismillah nanti jadi energi yang positif, bisa memang ibadah. Tapi makannya nggak pakai bismillah ya jadi energi negatif, malah kita aja maksiat gitu. Nah, jadi sangat beda, nasibnya sama, rawatnya sama, tapi hasilnya bisa beda kalau tidak diniatkan untuk kepentingan mati. Karena Nabi murid di sebelah memulai, karena bismillah ala awali, sebab kalau bismillah setan melok mencampuri makanan kita, dia ikut menyusup di dalam makanan, masuk ke perut kita, masuk ke pembuluh darah, karena akhirnya mempengaruhi yang tidak baik pada badan kita. Kalau darah itu mengalir ke mata, nanti matanya senang maksiat, tidak senang naga kan. Nah, kalau mengalir ke otak, ya pikirannya jelek, karena dari asupan makanan yang jelek tadi. Makanannya halal ini nasi, tapi caranya tidak dengan tujuan untuk ibadah tadi. Ini maksudnya kalau itu ya ketaatan gitu. Jadi banyak orang hanya yutilu amalahu, angan-angannya tentang yang panjang sekali sampai tidak memikirkan nasibnya ketika mati nanti. Itu nomor 1. Nomor kali wasani wafilun, orang yang lupa. Walisa bin maghfurun anhu, padahal dia tidak dilupakan. Maksudnya yakni yaghfuru anil mauti sami. Kadang dia mungkin Rasulullah SAW kadang-kadang wali mati. Ini boleh tuh, mending makan apa? Ben Jowo. Kalau kan pakai jadwal ini, tapi jadwal udah, titik jadwal. Terus mati pun apa sih digawa apa penting? Nah itu makanya dia lupa mati, padahal dia laisa bimaghfurun anhu, tidak dilupakan. Laisa bimaghfurin ya. Yakni yang mulai mauti wa baina yadayhi al-qiyamah, padahal jelas di depannya itu adalah kiamat. Kiamat itu kalau kiamat subuh mati, kiamat kubro itu terus seluruh makhluk akan mati. Masalah nomor 3, dawahika mil afihi, banyak orang tertawa memenuhi mulutnya. Bayadri Allahu syahidun alaih amrodin aku. Banyak orang tertawa-tawa, masih gelap-gelap itu ya, betul-betul sampai uyuh barangnya. Padahal dia tidak tahu apakah Allah murka atau ridho dengan sikap itu. Akhirnya tetap larangan tertawa namanya. Yang uyuh ngakak itu Allah buatan kesoparin, tapi buatan Nabi itu begini, Nabi itu selalu ramah, selalu ceria, tidak pernah cemberut, tapi tidak pernah
tertawa yang bersuara. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi ini dawai saya Imam Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, umat tidak itu tertawa. Jadi banyak orang tertawa tapi tidak tahu apakah Tuhan tidak apa tidak. Nah sekarang amal lagi Abu Dzar ini 3 hal yang menyusahkan, membuat kita ini menangis. Awal udah Firaqul Ahibbah, berpisah dengan kekasih. Ini maksudnya mau di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kan yang Nabi istoyo gitu. Dengan masa ini mau ilmu ditinggalkan Nabi ini mestinya ikut susah. Cuma kita nggak menangi awal gitu. Tapi kalau kita baca misalnya bagaimana Nabi ini kronologi wafat Rasulullah itu pasti kita akan terbawa. Jadi kan Nabi itu saat dari wafat kan pun menawas beberapa hari itu Nabi gerah. Sakitnya itu biasa panas, bahwa dia juga ada pun rati gerah itu kepingin ziarah nan makam Uhud, suhada Uhud gitu. Karena Nabi agak sakit maka diangkat beberapa sahabat termasuk Sayyidina Ali menantunya. Ada Sayyidina Ali, ada Salman termasuk dan beberapa sahabat yang lain manusia Abu Bakar. Sampai di sana Nabi itu mengucap salam. Assalamualaikum ya syuhada Uhud, antum salafun lana, inna insyaallah bimulahikum. Dan berarti nambahin balik ini insyaallah bimulahikum. Madan anak baca bedanya ucapan Nabi dan nambahin ini. Dan itu sampai dan si kakek Abu Bakar itu ini. Nah kita sebenarnya kita semua pasti ikut ini Nabi ini. Wah, itu pun mulai susah. Bahkan Abu Bakar sudah mulai menangis. Wah, kita mau ditinggal Nabi. Bisa dibayangkan selama ini apa-apa Nabi atau Nabi sekarang Nabi tidak ada, itu pasti membuat kegelisahan atau kesusahan yang sangat besar. Maka itu kata sahabat Abu Dzar, sesuatu yang membuat kita sangat susah dan menangis adalah ditinggal baginda Nabi. Washabu bahkan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum. Tentu sahabat-sahabat dekatnya juga Abu Bakar wafat ya tentu banyak sekali yang berduka. Itu yang pertama yang membuat Abu Dzar itu sangat susah. Pesan nomor kali haulul muthalib. Jadi artinya nuzulul mauti. Yang membuat kita susah itu ya kesulitan-kesulitan yang terus semakin mendekat. Itu maksudnya nuzulul mauti, datangnya kematian. Ya setiap orang pasti susah gitu. Kalau sama kamu dikandang sampai ke para Israel, wah sekiranya kalau makan kita waduh saat arti benar benar sesuatu orang kafir sebenarnya dan kok umpama gitu. Nah untungnya benar dikandang. Kamu dikandang misalnya orang tahun kebun mulai gak enak gitu. Orang tahun kira-kira kamu mulai itu ke masjid kira-kira bersama. Nah itu hikmah yang dikandang-kandang, tapi jemput lahir maksudnya. Masih ketika ini tetap terjadi. Kayak ini kalau istilahnya pun terus wajah benar pun teknik mau mengira. Coba terus sama sampai kan ditambah dengan kami itu ya itu dua momen buat ganti kami kurang kita mau sampai ke nama berbentuk atau apa lagi. Jadi itu yang membuat kita susah kata Abu Dzar adalah datangnya kematian. Pasal nomor 3 al-wuqufu baina yadayillah, ya tentu besok kita semua akan dihadapkan. Al-wuquf diam, wukuf itu maknanya kan maksudnya diajukan di hadapan Allah. Atau maksudnya ini diinterogasi, diadili. Apa saja yang dulu sampai lakukan, apa yang sampai makan, apa yang sampai ucapkan, apa yang sampai pikirkan, itu masuk itu. Apa yang ada di hati sampai itu, mau dendam, mau hasad, mau sombong kan besok dibongkar semua oleh Allah. Ini kalau kata sangat ayat dari ini, yang di dunia kita bisa sembunyikan, besok di akhirat tidak bisa. Jadi dipamerkan indah rusinas di hadapan semua manusia.
Pun betul-betul yang mikir wong liya mikir awake dhewe misalnya ngoten. Ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti manusia itu akan lari, tidak peduli pada saudaranya, seperti ibunya, bapaknya, istrinya, suaminya, atau anaknya pun sudah direjek. Saking begini di hadapan yadailah, ini di hadapan Allah. La adri, maka dari Abu Dzar, saya tidak tahu ila aina yang murbi robi, nanti saya diperintah kemana? Ilal jannah am ilana, belum tahu nasib kita ini. Apakah kita dimasukkan surganya yang menyelamatkan itu, atau kita malah diadab di nerakanya? Jadi kita bayangkan sahabat ini Abu Dzar Al-Ghifari sama pasti Abu Jannah masuk sufa di dunia jadi masjid. Dia sudah tidak mikir dunia ini sudah ditinggal lebih banyak bagaimana mendengar acara lebih terus dilaksanakan semaksimal kemampuan itu ashabus sufa. Makanya salah satu kata sufisme itu salah satunya dari kata itu, orang yang memang menghabiskan umurnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi mendekatkan diri pada rumah Allah, pada Rasulullah, itu salah satu. Tapi ini hanya pendapatnya. Jadi salah satu sumber atau akar kata tasawufan itu dari kata as-sufah, orang-orang yang hanya menghabiskan hidupnya di rumah Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau ta'lamul hayawanatu ayyul baharimu ma ta'lamuna minal mauti ma akatul lahman syaminan abada. Katanya umpama hewan-hewan itu sapi, wedhus itu nyemrapi. Jadi lau ta'lamu hewan itu punya akal, punya kesadaran. Jadi apa itu? Mata lamunan dalam mobil posisi sampai sumrapi saking atau tentang kematian ini. Misalnya sapi itu ngerti nek mati itu apa kan? Tapi masih terus nggak pelatih kan bukan sadar sebenarnya sampai paling di seribu baru kecil-kecil. Tapi dia sendiri tidak tahu apa itu mati. Kok ngomong ngerti? Ma akal pun lahman saminan abad zaman buat nanti. Sakit kan kalau daging sing lemu. Kalau sampai ini buru-buru HP kalau ada kelemahan mau mati. Dan untungnya hewan-hewan itu tidak tahu kalau ada kematian, sehingga makan aja terus pokoknya seperti makan sapi. Nah, mulanya manusia pada nazar. Jadi kalau manusia diberi akal oleh Allah, bukan hanya makan tidur seperti sapi itu, tapi dipakai apa makanan itu. Itu kalau manusia. Kita mau gambaran bahwa al-maut itu sesuatu yang sangat menakutkan, yang harus sungguh dipersiapkan, dan boleh sembrono dari kematian. Waktu itu Habib al-Afraf annahu qala man aksaro min dzikril mauti ukrima bisa jadi asya. Ini cinten sing kathah nyebut kematian. Yang sering-sering timbul kematian itu ukrima dimuliakan di salah satu asya dengan tiga kemuliaan. Yang nomor tunggal ta'jilul taubati, yang kuliah itu mesti cepat taubatnya, betul menunda-nunda. Begitu merasa kesalahan langsung tobat, betul menit astagfirullah, berarti kan langsung istighfar, langsung memperbanyak amal soleh, langsung berhenti menyesali, mohon ampun, itu taubat. Nomor kali qana'atul uti, qana'atul ut, qana'at merasa cukup dengan makanan pokok al-qut itu adalah kekuatan yang sudah diberikan Allah, rezeki lah yang kita terima ini. Tidak ada keserakahan, karena yakin jatahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan pasti kalau mati sudah tidak mungkin ada jatah lagi meskipun uangnya banyak. Karena oleh uangnya apa sih di keuangan mereka pantau atau nopo atau
alih-alih motor keris atau motor dibuat cukup ukurannya. Ya hanya kapan itu saja yang dibawa. Nah, kenapa sampai dikumpulkannya kan sampai di bawah? Nah, maksudnya ini namanya qanaah. Jadi qanaah itu merasa cukup atau lawannya ya serahkan. Jadi tidak serahkan. Nomor 3, wanasyatul ibadah. Orang itu kalau ingat mati seringkali semangat ibadah. Ibadahnya semangat, nasyat itu bangkit. Semangat ibadahnya tinggi, nggak males. Kalau sekarang kadang-kadang sudah males-males gitu. Jelas semua tadi maksudnya. Jelas nggak esensi. Kalau nggak tentu orang mawon semuanya diberi. Berdua kali mati. Mau dikatakan ini, saya bilang kita loh. Wah, kira-kira bulan jam ya. Supaya ada bisa. Kalau kok umum. Nah, padahal di lingkungan pun cukup. Terus nggak usah dikandani. Mau mulai sama bentino gitu. Liwat kuburan apa paling nggak gitu. Mati hai wong sing pun wafat kita di pulau sama mati hai. Maksud sih kailing. Jadi kalau maksud ini jadi zikru aksar min dzikril maut itu ya mengingat paling tidak orang yang sudah mendahului kita. Sampai Nabi kan kalau sampai naik lewat kubur kan dulu salam. Jawab, antum salafun lana inna insyaallah itu itu. Itu sekedar ucapan gitu. Kalau kita menyadari ya pulang di kapan-kapan itu disampaikan kan buat makna gitu. Cuma kadang-kadang siapa nonton ya begitu ini buat kuburan itu. Betul kan bisa jadi komunikasi mengingatkan kita ini. Sampai bersama di pulau kapan ini, karena menjajan ini. Itu terus ingat. Makanya kalau sampai diperintahkan Nabi sampai sering ziarah kubur. Supaya ingat mati kan Nabi itu sering ziarah kubur kaki kubur di warung yang termasuk maklah itu makam Ibu Khadijah ketika Nabi di Mekah juga ziarah ke sana. Jadi ziarah kubur itu sunnatul Rasul, disunnahkan oleh Rasulullah supaya sering mengingat kematian. Sebaliknya man nasyal mauta, nanti sinten sing lali mati. Mulane apa majelis pilih mati situs. Kadang-kadang dia majelis pilih mati dengan kesali ya, kesali. Ini memang supaya kita jangan sampai lupa ini, sebab kalau man nasyal mauta utiba di salah satu asyasami kebalikannya. Nanti yang nikulali mati, maka dia akan dihukum, dihukum, dibelenggu dengan 3 macam kebalikan itu. Yang pertama, tasrifut taubat. Tadi taubat itu wis mendampung di kau, benar wis. Gua habis nggak jadi kagum dan segera taubat. Jangan pola mati wis gampang nih. Kaya kan ini sih urip kan. Menang nek poso ae wis sinten sing jamin kula sampai poso. Apa sebenarnya? Kok nek Jumat, kok nek bengi, ibadah sing awan. Nah, jadi orang lupa mati itu akan menunda tobat, tidak mau segera tobat. Itu pada satu hukuman di satu akibat dari ubah itu hukuman. Dan maka rekap purito bil kafaf ini juga tidak pernah apa namanya tidak ridho dengan al-kafaf, jaminan dari Allah atau kecukupan dari Allah. Jadi padahal yang diberikan Allah pasti sudah cukup, pasti sudah sesuai kebutuhan kita. Dan itu ada kalau butuhnya itu ya saat itu ya itu. Kalau memang betul dia itu tidak punya makanan, mungkin ada tetangga yang kalau diterima makanan, memang itu tidak Allah. Coba ngomong itu juga wah, sampai kebetulan berlaku syariat ini. Mana syariat sudah hukum semua orang tidak mau kan? Sampai Nabi berkata satu saat nanti tidak ada lagi orang mau menerima saudara. Jadi saat ini saya tertiak sih belum, tertiak sih butuh bantuan itu memang bagian dari berlakunya syariat ini. Kalau ngomong suki kabeh sampai nanti saudara tercinta. Masjid itu terus gak butuh sedekah sampean terus sampai sedekah ketemu.
lakmus produk zaman sing makan ini lah umum si ono nopo sing butuh ini maka sedekah bisa dilakukan, ta'awun bisa berlangsung saling tolong menolong. Nah maka orang yang memati tidak ridho itu jadi tidak qanaah, artinya serakah, tidak ridho dengan jaminan dari Allah. Jadi apapun yang dilakukan Allah ini ya itu sebenarnya kita perlukan. Lah kok penten yang sendiri luwih sebenarnya diperlukan. Sampai itu kan dolek. Sopo temu sampai keluhan itu kan hidup jadi. Ada sangat mulai dari Al-Quran sampai hadis Rasul yang terkenal itu. Allah itu memang memilih beberapa, tidak semua, beberapa hambanya itu diberi banyak kelebihan-kelebihan kenikmatan oleh Allah. Untuk apa? Supaya dibagi kepada orang-orang di sekitar dia itu. Jadi inna lillahi ibadah yahtassuhu bin ni'amihi manafi'il ibad. Yang kalau teman dikai resiko mati itu pun tidak akan dewi. Allah itu percaya sampai pasti akan mendistribusikan. Jadi sama itu distributornya Allah. Hebat itu distributor pabrik ini. Distributornya Allah itu kalau misalnya diberi kelebihan di situ, orang dibanding aku tekor, puluhan itu kan bisa kata Pak Adi kalau pas lekor distributor mau kan jadi di grup penjahit itu ada jadi itu ada kok sebenarnya oleh hak ini mesti ngomong-ngomong dan tidak ini dibanding teman buat dulu deh kenapa itu bonus sih kalau jalan. Nah, tadi biasa saja menerima lebih itu tidak ini sudah ini Allah akan menetapkan siapa yang butuh dengan ini. Itu hampir semua guru jadi itu seperti itu. Jadi ini oleh Allah itu berarti guru ini figuri kok ya jadi talang istilah beliau itu. Talang itu karena pun banyak dong. Alif nona ini jorongan-jorongan ini kan. Ya sampai tamu ini jadi hampir aja untuk sampai. Ya sampai salurkan di konon golongan di kolam ini roda kafe. Jadi makin besar makin mau buat talang ya makin banyak. Kita lagi cumi ya hampir kan cukup. Jadi itu macam-macam bahasa para guru kita dulu bahwa apapun yang sudah dikafaf tadi ditutupkan oleh guru pasti Allah punya tujuan. Jadi jangan pernah tidak ridho, jangan pernah protes dengan ketetapan Allah. Mungkin menyenangkan kita, mungkin tidak menyenangkan, tapi itu semua adalah makafallah, apa yang sudah dijamin, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita hanya bisa ridho dan berusaha saja. Nah, sehingga berarti kewartakasulu fil ibadah orang yang lupa mati itu malas ibadah. Itu menunda-nunda. Jadi ini jauh saya kami al-wafah. Orang yang banyak mengingat mati ada 3 kemuliaannya tadi. Menyegerakan tobat, bersikap qanaah dengan apa yang dibagikan Allah, semangat ibadahnya tinggi. Tapi kalau orang lupa mati, maka menunda tobat, tidak ridho dengan pembagian dari Allah dan malas sekali beribadah. Ini waliyadzubillah. Wa dzikru anna Isa alaihissalam karena yuhyil mauta ini nanti Nabi Isa ini kan sakit merupakan yang mati. Jadi wa yuhyil mauta biidznillah. Dan sekarang Al-Baqarah. Nah, karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan, ini namanya mukjizat ini. Firman orang mati, biidznillah ada izin Allah. Faqala lahu ba'dul kafarati. Maka ada orang yang enggak percaya pada Nabi, memang orang kafir terhadap agama Nasrani di waktu itu. Batin apa namanya? Ingin memuji namanya, ingin tes innaka qad ahyaita man kana hadisul ahdi bil maut. Nabi Isa yang pecah sampai mulai makan malam kan memang lebih percaya orang yang baru meninggal bukan orang lama. Walallahu lam yakun maitan. Mungkin mau banyak yang dari baca Nabi Isa
kalau percaya nggak sampai sakit boleh bakal jadi bilang akhirnya fa'ahilana man mata fi zamanil awal gitu. Itu menantang gamelan ini apa namanya memberi cewek tantangan panjenengan sampai sakit tak bisa sampai kulit pakai yang sing rumin pun sing tasbihi ini namun percaya simpun pirang generasi. Nah akhirnya faqala lahu Nabi Isa jawab ikhtaru mansibun biasa. Kalau sampai pun sampai pilih sinten sing sampai pilih sing sampai karepaken diuripaken. Tapi tetap Nabi Isa pilihlah boten pilih kula. Allah ingin mengizinkan kula saged uripaken malih. Nya pokok akhilana Sam bin Nuh. Jadi kalau Nabi Isa sampai sakit tak uripaken Sam putra Nabi Nuh. Caranya pun petang 1000 tahun. Karena secara ini Taurat dia mencipta dunia. Jadi Nabi Nuh itu punya banyak anak, salah satunya namanya Sam ini. Satunya namanya Kan'an gitu. Kalau oleh Fajr itu ya, dan Malaysia itu. Ini salah satunya Sam ini. Dalam riwayat Sam ini seorang nabi juga, tapi bukan rasul. Faja'i ila qabri, akhirnya didatangilah. Namanya ada apa namanya? Petilasan sama ini. Diketahui inilah makamnya Sam bin Nuh. Jadi makam sudah 4000 tahun yang lalu itu. Di zaman Nabi Isa masih diketahui. Artinya mereka datang bersama Nabi Isa ini. Niki Nabi Isa, kuburan Sam bin Nuh, putranya Nabi Nuh ini. Akhirnya fasolla rokaatain. Lajeng Nabi Isa itu sholat ini di saya di kota ini, tapi sholat 2 rakaat. Wajah Allah Taala setelah sholat Nabi Isa doa dengan Allah. Fa'ahyallahu Sam bin Nuh, akhirnya betul Allah menghidupkan lagi Sam bin Nuh ini, anaknya Nabi Nuh ini hidup lagi, keluar dari kuburannya. Faidat Rasulullah walihyatuhu qad abiyadota. Ternyata rambut dan jenggotnya, yaitu jenggotnya Sam ini sudah putih dua-duanya. Padahal waktu meninggal dulu belum putih. Nanti diceritain. Fakila dikatakan mahada inna syaiba lam yakun fi zamanika. Jadi zaman Nabi Nuh dulu itu zaman Nabi. Ternyata yang panen mereka rambut ini sampai wafat. Jadi ini dipertanyakan kenapa sampai ini kok jadi putih rambut sama jenggotnya. Padahal di zaman sampai dulu lam yakun. Jadi inna syaiba lam yakun kan tidak ada dulu rambut beruban, rambut yang putih itu tidak ada. Olah akhirnya Sam ini jawab, Sam itu anida, pulau itu mirror, tidak itu panggilan pengumuman. Fadonan itu anak al-kiamah, pulau itu mau kiamat. Ibadah sing mutang di pulau Tunggali Nabi Isa di pulau kita ini maupun malaikat Israfil meniup trompet. Jadi itu anak al-kiamah. Fasyaba syakorosi oleh jati minal haibah. Orang kaget pulau itu. Jadi yang diulas bahwa wafatnya kata yang diulas dengan kaget merotani-tani. Maka saya terkejut. Fasyaba syakorosi sehingga menjadi beruban. Tadi dari putih, dari ban rambut di kepala saya oleh jadi dan jenggot saya. Minal haibah karena ketakutan. Di haibah karena kaget dan sekaligus takut. Aduh, kiamat. Mari menurut dihisab itu berapa lagi kan? Jadi minal haibah. Fakilah tadi menandakan mundukam anta majidun. Nilai kapan jenengan ini pun tilah pun wafat ini. Olah mundu arba'ata alaf fisanatin. Nah, sing cerita ini sang jabat. Kulon ini pun mati 4000 tahun. Yang sama makin pulau malam ini. Jadi 4000 tahun pun bisa itu. Wa ma dhahabat anni sakaratil maut. Selama 4000 tahun itu tidak pernah hilang rasa sakitnya mati. Iku dawe, ini dawe sing mati loh ya. Perjalanan betul kita akan sekarang sampai tapi itu cerita Nabi Isa itu. Sing cerita ini orang yang sudah pernah meninggal. Jadi mungkin pada urip kan
Saat ini mau pada WP, kira masalah mati. Ini sing jelas apa? Sing cerita di Isa yang sudah meninggal 4.000 tahun lalu. Ternyata mati itu syahid. 4.000 tahun terus-menerus saya merasakan. Jadi madhabat ami sakaratul maut, tidak pernah hilang rasa sakitnya ketika mati. Jadi itu dia. Karena yang tanya di Nabi Isa, Nabi seorang utusan Allah, untuk membuktikan pada orang kafir tadi itu tidak percaya Nabi Isa bisa menghidupkan. Qayyuqulu ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat 'alil haya. Dalam tahu juga satu cerita ini dari Sambil Nuh ternyata bisa dihidupkan lagi oleh tentu bukan Nabi Isa ini. Doa Nabi Isa itulah diizinkan Allah sehingga Sam itu hidup lagi, bahkan cerita keadaan ketika sudah mati. Nah, sekarang dikatakan tidaklah seorang mukmin yang mengikuti lauqat uridat ali ahyal hayat, bahwa orang sudah mati. Maksudnya orang mukmin ini, mamin mukmin ini, dia itu ditawari, uridat itu ditawani hidup sampai belum mau mati. Padahal kan kata yang singkat mati ingin urip mati kan. Tapi nyatanya ditawari itu mana nih? Jadi warujuk ila dunia, kembali ke dunia lagi. Fayak rohu warujuk. Hampir semua orang mati itu tidak mau kembali lagi. Kenapa? 5 lak yang mencintai maut, karena mereka pasti akan mengalami sakitnya mati. Pun mengalami itu mati. Cuma dalam orang betul-betul kita aneh-aneh lorong mati. Jadi betul illa syuhada, kecuali satu orang yang mati, jangan mati syahid. Nah, kalau orang syahid itu fa innahu lam yajidu syiddatal mauti. Ya karena memang mereka berjuang di jalan Allah. Kalau dulu ya perang, apakah kena tembak, bacok, panah, lalu meninggal di para syuhada. Tapi kalau sekarang ini bisa saya dalam berbagai bentuk ya. Para guru, para ulama itu kan syuhada umum, karena beliau itu berjuang dengan jihadul kabir. Jihad itu ada jihadul asghar untuk perang sampai mati, jihadul asghar dari kajian. Ini jihadul sawjud itu yang utama, yang pantas nafkah untuk penghasilan kebutuhan hidup dan keluarganya itu jihad sawjud. Itu nilainya lebih dibanding perang. Makanya kalau orang tidak punya uang, kalau ikut mau perang sampai punya bekal apa tidak boleh ikut oleh Nabi. Sampai harus kerja dulu, kalau sudah punya uang cukup untuk perang boleh ikut. Ya, jadi bekerja lebih dulu, harus punya modal. Nah, sinawati ke jihadul kabir ini tugas para nabi dan penerusnya, yaitu para ulama, mengajari kita kalau seperti ini kita kan perjuangannya para penulis, para guru sampai kita punya kitab seperti ini. Bersama Cakap Mas ini kan tergantung gurunya dia, diberi nahu, diberi jurumiyah, diberi macam-macamnya itu. Ngerti error, ngerti ini kan dengan pada makna nih. Beliau itulah mujahid kami, pejuang-pejuang besar. Nah, ketika beliau ini wafat, itu tidak merasakan siddatil maut, kan biasanya ini. Karena memang beliau itu ya wafat dalam perjuangan dan itu sing pas kiroa, ya kita beli kalau ini dari kiroa, ini jantung itu masih kan apa? Gimana itu proses? Kenapa? Ya itulah sebagian syuhada. Dia tidak merasakan beratnya kematian karena dalam perjuangan. Jadi wafatnya memang dalam rangka berjuang. Nah, kalau orang syuhada seperti ini, saya tamanam dan berjuang. Mereka mau ingin, bahkan tamanam itu ingin mau kembali ke dunia likai yukotilu di khususnya perang likai yukotilu sania fayuk talu sania ikut perang lagi nanti terbunuh lagi dalam perang itu. Sampai kalau kami jihadul kabir berdakwah mengajarkan agama Allah kepada orang lain ini dirasakan sebagai perjuangannya. Misalnya saya meninggal sampai mau hidup lagi, mau saya akan berdakwah lagi, ceramah lagi atau apa lah, berdakwah dengan ceramah dengan segala macam cara. Jadi kalimatillah sampai meninggal lagi. Nah, jadi hanya orang-orang syahid
atau syuhada yang mau dihidupkan. Tapi kalau bukan syuhada nggak akan mau, karena syiddatil maut tidak, bahwa mati itu sangat berat. Kematian itu begini ya, di mimpi langit itu, dijepit langit dengan bumi macam-macam. Seperti kayu yang berduri yang panjang dimasukkan ke terus dituarik, ya sakitnya macam-macam. Sehingga kalau orang mati itu ditawari juga tidak mau, kecuali orang yang mati syahid ini. Wariyah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala annahu qila lahu, Syekh Ibrahim bin Adham nanti diaturi lau jalasta hatta nasma'a minka syai'an. Jadi Syekh Ibrahim ini seorang ulama besar, akan disebut seorang sufi, ya, seorang zahid juga, ya, seorang sufi atau ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Lalu ada orang yang minta buat jenengan itu jalasta kersa kita memiliki hatta nasma'a minka syai'an, ingin miren nasihat-nasihat dengan akan membantu nomor hadis nomor pada Syekh Ibrahim. Hanya fakola ini masyhurun bi arba'atin. Waduh, Abu Tanbulon ini gandai sekawan kesibukan. Saya ini sibuk di arba'atin dengan 4 kesibukan. Fala faradu minha la jalastu ma'akum. Kau umpam kula saged ngerampungaken sekawan urusan kula iki insyaallah kula urun. Tidak akan sampai ingin cerita-cerita. Hanya kila, apa ya napa niku? 4 hal yang menyibukkan jenengan itu napa? Awalnya dari Syekh Ibrahim. Yang pertama anni tafakkartu fi yaumil misa. Yang pertama kula niki sibuk memikirkan hari al-misa, itu hari dipertemukan lagi ya, dengan amal kita atau di hari hisab. Hina akhadal misa itu perjanjian min bani Adam. Qala Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Haula'i fil jannah wa la ubali wa haula'i fil nar wa la ubali. Falam adri min ayyi fariqaini kuntu ana. Yang paling saya pikirkan itu besok ketika hari yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hari kiamat maksudnya ini. Jadi nanti khinamu khidal misa min bani Adam, nanti akan diminta perjanjian itu dari seluruh anak Adam ini. Nah, Allah mengatakan haulai fil jannah. Nah, sekelompok ini di surga selamat. Haulai fil nar, yang sekelompok itu masukkan neraka. Nah, itu laku bali, saya tidak begitu peduli siapa yang masuk surga dan neraka, tetapi lam adri min ayil fariqani kuntu ana. Saya ini masih belum jelas masuk kategori yang mana. Bisa Ibrahim bin Adham, apakah ahli jannah? Ya jelas, nah itu sunnah. Tapi ini ahli nar, alhamdulillah. Tapi kan jelas sebenarnya saya memastikan. Nah, itu yang menjadi pikiran saya, sehingga mungkin saya tidak sempat tidak sempat ngaji kali sampai ada kan. Kalau mikir kalau di itu belum beres. Itu saya Ibrahim bin Adham. Lajeng nomor kali wasani karena 4 pikiran. Tafakkartu di annal walada idza qadallahu ta'ala bi khalqihi fi batni ummi wa nafakha fihi ruh faqala malaku alladhi ukila bi al-malak malaikat. Yang pertama saya pikirkan itu bahwa setiap anak, setiap manusia ini ketika Allah idza qadallahu, Allah menetapkan qadahnya tentang makhluknya, yaitu ini tadi embrio ya, atau calon bayi yang masih dikandung ibunya di bumi, ditiupkan rohnya, lalu malaikat mengatakan ya Rabbi asyatiyun am sa'idun, dan sekawannya di salah satunya Gusti niki mangke masuk kategori yang sing ciloko nopo sing jo sa'id itu berjaga selamat. Falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalika waqti. Nah, saya belum tahu nasib saya ini dulu waktu ditiupkan roh saya ini masuk kategori orang celaka atau orang yang beruntung. Nah, ini saya tidak jelas, maka saya tidak
Isya beberapa masih ada dua lagi ini insyaallah akan ngaji. Ini Syekh Ibrahim bin Adham lebih memikirkan nasibnya yang memang belum jelas, nggak ada yang jamin. Makanya terus tidak mau ngaji betul-betul, tapi ini ajarannya. Hendaknya kita itu memikirkan 4 hal itu tadi. Jadi jawabannya terus nggak begitu terus lagi Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah mina khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan shalihan maqbula. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.